Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Telkom yang hari ini koreksi lumayan dalam 2% lebih ke level 3.780. Kira-kira besok gimana untuk saham Telkom ya besok Senin depan? Kalau lihat candlenya sih hari ini open gap bawah ya. Jadi untuk saham Telkom kemarin itu close di 3860, hari ini opennya di 3820 ya. Sempat naik sih, sempat naik ke area 3860 tapi ditarik turun lagi. Setelah keseluruhan untuk Telkom hari ini ya minus 2% lebih ya kira-kira. Besok Senin gimana kalau lihat secara histori dari tanggal 6 Desember kalau kita lihat candlenya pergerakan Telkom itu cenderung naik cuman perlahan ya. Ini kita bisa lihat pergerakan naik turun lagi naik turun mungkin kalaupun besok turun harus kalau lihat historinya itu lusa naik ya. Kalau misal besok Senin turun kayaknya Selasa naik. Kalau kita buat trendline seperti ini kan. Oke, jadi secara teknikal seperti ini ya untuk pergerakan Telkom. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk Telkom. Telkom hari ini tanggal 13 Januari untuk ASINya masih terus jualannya. ASINya net sell 45,4 M dan kira-kira siapa yang jualan untuk ASINya hari ini? Di saham Telkom hari ini tanggal 13 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang untuk Telkom didistribusi cukup banyak oleh ZP dan RX. Keduanya itu asing sih, ZP, RX, TP versi asing. Jadi RX-nya itu RX lokal sih, paling banyak RX lokal net sell 54 M dan RX asingnya juga net sell 17,1 M. Untuk asingnya yang masuk hari ini ada CS, AK, YU. Cuman secara keseluruhan ZP ini paling gede ya untuk jualan hari ini di saham Telkom. Jadi untuk asingnya net sell, lokalnya juga ada yang distribusi ini si RX versi lokal. Jadi kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini ya gimana ya, menurut saya sih untuk skenernya mungkin kalaupun turun ya pastikan nggak patah aja ini trendline yang warna merah. Berarti kalau besok koreksi turun supportnya bisa pertimbangan area 3750 area sini. Mudah-mudahan nggak jebol di bawah itu ya untuk saham Telkom. Habis itu mantul naik ya, skenernya sih seperti itu. Cuman kita lihat aja besok Senin apakah ada yang jaga harga di area 3750 atau enggak. Oke, itu untuk saham Telkom. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin di awal market merah dulu untuk saham Telkom. Habis itu ya kalau ada yang jaga harga mantul naik ya. Kalau lihat historinya bergerak naik cuman perlahan. Oke, itu untuk saham Telkom. Dan selanjutnya ya kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 3750 itu pun kalau ada yang jaga harga. Untuk resistennya secara histori di sini 3.900, cuman untuk resisten secara Fibonacci ada di 3960. Untuk selanjutnya kita cek saham ASI hari ini gimana. Untuk saham ASI hari ini naik ya. Untuk saham Astra 2 hari terakhir ini naik. Kemarin naik, hari ini naik sempat belum nyentuh sih, sempat naik sampai ke level 5.500 cuman turun lagi kelas di 5450. Kira-kira besok gimana secara technical, resisten terdekatnya masih di 5525. ASI apakah hari ini ASINya masuk ya? Untuk hari ini ASINya net buy sih, ini cukup permulaan yang cukup bagus mungkin untuk saham ASI di harga bawah. Untuk ASINya udah nggak banyak distribusi, cuman nggak tahu besok minggu depan ya. Yang untuk hari ini sih ASINya malah masuk ini net buy 5,4 M. Kalau kita ngikuti saham ASI beberapa hari terakhir itu beberapa bulannya malah untuk saham ASI itu untuk ASINya cenderung keluar terus. Hari ini gimana? Hari ini untuk ASI yang masuk untuk ASINya ada KZ, ZP, YU, RX. Jadi sebagian asing mulai masuk.
lagi di saham ASI. Untuk yang keluar untuk aslinya BK, AK. Secara keseluruhan hari ini untuk ASI sebenarnya ya yang akumulasinya belum terlalu banyak ya. Kira-kira besok gimana kalau untuk aslinya nggak banyak jualan, kemungkinan sih untuk saham ASI menurut saya masih ada kemungkinan naik lagi ya untuk besok Senin. Lihat aja besok Senin. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih nanggung ya, tapi ya disclaimer untuk resisten terdekatnya di 5525, mudah-mudahan besok bisa breakout aja di atas itu. Kalau gagal belum bisa breakout ya ada kemungkinan turun konsolidasi ya untuk saham ASI. Ya dalam 2 hari terakhir ini untuk aslinya udah nggak banyak distribusi, malah sebagian masuk ya. Oke, itu untuk saham ASII. Selama mungkin kalau aslinya nggak banyak distribusi lagi untuk saham ASII, apalagi kalau aslinya malah masuk, untuk harganya mulai rebound ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Terus ya perhatikan saja level ini bisa breakout 5525 atau enggak. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham Arto. Untuk saham Arto hari ini turun ya. Untuk saham Arto hari ini turun 4 ya. Ya 4,6% ke level 3050 ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi udah taking profit, soalnya untuk saham Arto tadi nyentuh resisten ya, cuman gagal breakout ya. Jadi tadi udah nyentuh 3290 ya. Kalau gagal breakout ya mending sebagian diamankan aja. Amannya sih seperti itu kalau mau trading atau apa ya istilahnya, kalau switching ya kurang tepat ya kalau di saham. Ya seperti inilah ya, kalau gagal breakout, sekiranya nggak bisa breakout di atas resisten, mending sebagian diamankan, nanti kalau koreksi ambil lagi di bawah. Tapi ya disclaimer ya, itu sih hanya strategi aja, cuman ya kadang emang agak susah, nggak bisa, ya agak susah buat mastiin akan breakout atau koreksi ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Arto. Jadi untuk aslinya net sell loh, net sell 12,5 M. Kira-kira apakah besok masih bisa turun lagi untuk saham Arto? Soalnya untuk kemarin berarti cuma technical rebound aja ya. Hari ini juga nyentuh resisten cuman gagal breakout. Hari ini tanggal 13 Januari. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham Arto cenderung didistribusi RX BK ya. RX-nya itu RX versi asing, BK asing, AK asing jualan. Jadi asingnya net sell secara keseluruhan juga didistribusi agak gimana ya untuk saham Arto di harga saat ini sih cukup menarik sebenarnya. Kalau lihat histori ya, kalau lihat histori aja cukup menarik, harganya udah turun cukup dalam, cuman untuk trennya masih cenderung bearish ya, karena belum bisa breakout di atas resistennya 3290. Oke, itu untuk saham Arto ya, berarti ini naik di area sini, nutup gap yang di sini ya. Kalau besok turun gimana? Kalau besok turun wait and see aja ya di tengah-tengah sepertinya belum punya posisi. Perhatikan saja level terendahnya hari ini 3020. Kalau besok jebol di bawah itu ya ada kemungkinan akan bentuk candle merah lagi, dan target penurunannya kemana ya untuk saham Arto? Nggak menutup kemungkinan sebenarnya akan ngejar area 2600-an ya kalau masih turun, cuman ya kita nggak bisa mastiin apakah akan ke area situ atau enggak. Kita lihat ikuti aja pergerakannya. Kalau asingnya malah masuk, nggak banyak jualan seperti kemarin tanggal 12 ya, ada kemungkinan mudah-mudahan untuk saham Arto naik ya. Cuman untuk trennya secara dari tanggal Agustus ya itu malah cenderung bearish. Jadi ya ini sekali digoreng sih bisa lebih dari 10 puluhan persen untuk saham Arto itu, karena gimana ya, secara ada yang nyangkut di atas ya, ada yang akumulasi nyangkut di atas, cuman harganya itu emang dibikin turun sepertinya, cuman nggak tahu aja. Kalau masih mau hold sih sabar, ada kemungkinan untuk saham Arto. Kalau menurut saya ya masih ada kemungkinan akan ke harga di atas 4.000 atau 5.000-an ya. Cuman waktunya kapan ya itu ya nggak bisa dipastikan ya. Selama trennya masih cenderung bearish seperti ini, dan buat patokan aja support resisten terdekat gagal breakout, berarti
harga koreksi turun lagi ya. Ya seperti itu aja untuk saham Arto, tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya untuk besok Senin sih untuk Arto mungkin di awal market masih merah ya, masih lesu. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham BSBK ya. Yang hari ini ARB katanya. Ya, untuk saham BSBK hari ini ARB lagi ke level 154 ya, setelah 2 hari terakhir ini naik, ternyata hari ini ARB ini ya. Jadi untuk saham BSBK ya support kuatnya ini di 128 ya, karena untuk saham BSBK warnanya kalau mau entry sih deket-deket situ lumayan berani. Naik ya untuk BSBK warna naik 1 poin hari ini. Naik 1 poin ya. Naik 1 poin kembali lagi ke level 4, berarti untuk support BSBK ya dikembaliin lagi 125 ditambah 4 jadi 129 ya. Kalau mau entry sih bagusnya ya deket-deket itu. Deket-deket 129 ya. Kalau apakah besok akan ARB lagi atau enggak, coba kita cek untuk transaksinya. BSBK untuk hari ini tanggal 13 Januari yang antri di harga overnya ada 216.000. Jadi kalau melihat ini sih kalau ini enggak ngeprank berarti ada kemungkinan besok open gap bawah ya untuk saham BSBK. Hari ini sih apakah disertai dengan apakah daya nampung? Hari ini tanggal 13 untuk saham BSBK. PG distribusi 12M ya, kemungkinan sih ini yang bikin ARB, dan kalau kita lihat transaksinya hari ini PG Najal 12M dan belum ada yang nampung banyak. Yang masuk LH, PSCP, jadi ada kemungkinan kalau menurut saya sih bahkan bisa open di harga ARB untuk besok saham Goto ya, besok Senin. Apakah ada perlawanan naik atau enggak ya itu tergantung market makernya. Cuman kalau lihat transaksi hari ini MG Najal 12M dan belum ada yang nampung, sepertinya gimana ya, kalau besok ARB mending wait and see aja dulu. Kalau ARB akan ke level 154 dikalikan 93%, berarti kalau besok ARB untuk saham BSBK akan ke level 144 ya, kembali lagi ke supportnya yang ini. Jadi ya kalau mau spekulasi buy yang yakin besok kalau BSBK rebound ya bisa pertimbangan deket-deket. Ya bisa pasang entry di harga ARB-nya sebelum market buka ya. Tapi kalau gimana ya? Takutnya kalau besok masih ARB kan mending open di harga ARB selanjutnya ya. Atau 1 poin di atas ARB kalau takut nggak kejemput. Soalnya kadang-kadang untuk saham BSBK ya gitu. Kalau open gap bawah itu opennya ya di sini. Misal ARB-nya di 159, opennya di 160. Kalau di open kan di sini ya. Ya kemungkinan banyak retail yang ngantri ya, soalnya strategi seperti itu sudah menjadi rahasia umum. Oke, itu untuk saham BSBK, tetap disclaimer. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan di awal market open gap bawah, bahkan bisa open di harga ARB. Apakah ada technical rebound atau enggak, ya itu terserah market makernya ya. Kalau lihat transaksi hari ini sepertinya sih untuk besok Senin depan nggak technical rebound. Kalau menurut saya ya, cuman pastinya kita lihat aja besok Senin. Oke, itu untuk saham BSBK. Selanjutnya kita cek saham BBTR yang hari ini ARB. Tadi pagi itu open gap bawah, cuman nggak sampai ARB, diterbangin sampai ke level 374, langsung di 372 ya untuk level tertinggi hari ini, langsung dibanting sampai ARB lagi ya, jadi di bawah harga pembukaan. Candlenya sih cukup kuat ini penurunannya, jadi perlu hati-hati apakah besok akan open gap bawah. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham BPTR enggak sih ya, jadi enggak ARB sebenarnya untuk saham BPTR. ARB-nya itu belum sempurna karena masih ada yang pasang harga di bid ya 20 ribuan lot di harga ARB-nya 284. Berarti untuk BPTR itu sebenarnya belum ARB, apakah sudah ada yang nampung?
Untuk hari ini tanggal 13 Januari untuk BPTR secara keseluruhan ini sebenarnya ditampung oleh BQ ya. BQ-nya net B1,9 M, yang distribusi paling banyak itu MI, dan yang jadi market maker utamanya BQ. YP BD. Kalau melihat transaksi hari ini sebenarnya kalau menurut saya sih ada kemungkinan besok ngangkat ya, karena nggak open di harga ARB, masih ada yang jaga harga dan ada yang napung ini si BQ hari ini. Dan untuk BQ-nya juga followers-nya 41,6 M, market maker utamanya hari ini, dan net buy 1,9. Kalau kita cek dari tanggal 9 untuk saham BPTR ini diakumulasi terus oleh BQ ya, cukup menarik. BQ-nya AVG-nya di 309 dalam 1 minggu terakhir. Nyangkut ya. 309. Di sini floating loss ya, berarti untuk BPTR, cuman ini kalau kita cek dari tanggal 9 Januari. Berarti dari sini ya, ketika naik itu AVG-nya itu ada di 300 berapa? AVG-nya si BQ 309. AVG buy-nya. Oke, itu untuk saham BPTR. Kalau menurut saya nggak menutup kemungkinan malah bisa hijau untuk besok Senin BPTR ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau misal besok BPTR naik ya, target kenaikannya ke level berapa ya? Ya buat patokan ini aja ya, kalau besok naik pastikan bisa breakout di atas 294. Ini resisten terdekatnya, dan kalaupun turun support di 268. Kalau melihat transaksi hari ini, kalau sebenarnya sih ada kemungkinan naik, kalau menurut saya, cuman kita lihat aja besok Senin. Oke, itu untuk sampai PTR. Kalau mau entry sih amannya nunggu breakout aja di 294 ya, dan pastikan di area sini untuk sampai PTR ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham BBTR. Tetap disclaimer kalau bisa breakout di atas 296 ya nggak menutup kemungkinan nyentuh resistannya lagi di 374 seperti hari ini. Oke, itu untuk BBTR. Selanjutnya kita cek saham PBRX ya, udah lama kita nggak cek saham PBRX ya, industri garment, yang hari ini katanya banyak yang tutup. Untuk harganya hari ini ARB ya 1, 2, 3. Kira-kira besok gimana? Apakah akan turun lagi? Setelah gagal, bukan gagal ya, membatalkan reg isu ya untuk sampai BR ini. Waktu itu sempat digoreng sampai ke level sini, turun. PBRX hari ini tanggal 13 Januari secara keseluruhan didistribusi ini oleh YPRFGA, dan yang masuk CCIN, PDX, ANI ya, beberapa broker retail hari ini masuk di saham PBRX. Apakah besok masih ARB? Kalau lihat transaksinya PBRX ada kemungkinan enggak sih ya. Jadi ternyata hari ini belum ARB, ini masih ada yang kalau ARB itu di harga 90, ternyata belum ARB untuk sampai BRX hari ini. Cuman lebih banyak yang jualan ya, mudah-mudahan aja untuk besok enggak gimana ya. Kalau menurut saya sih untuk sampai BRX ada kemungkinan besok akan gimana ya, naik dikit kayaknya ya, terjadi technical rebound dulu. Habis itu kalau trennya emang mau diturunin ya turun lagi. Soalnya untuk hari ini sih ya ini nggak sampai ARB sebenarnya. Untuk BRX masih ada yang ya, ini kan masih ada yang ngantri 620 lot di harga 93 orang ya. Oke, itu untuk sampai BRX di harga saat ini sih kalau lihat industrinya sebenarnya kurang menarik ya, terlalu beresiko. Cuman disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita bicara valuasi sih untuk PBRX memang valuasinya sangat murah, cuman kan hutangnya sama aja sangat besar ya.
itu kurang, sama aja bohong kalau menurut saya, karena untuk hutangnya, kalaupun dengan cash yang ada hari ini, hutang PBR itu 4,8 triliun ya. Kalau dengan cash yang punya itu dipakai buat bayar hutangnya, yang ini 5,2 totalnya, itu masih punya hutang 4,8 triliun, sedangkan equity-nya 4,6 triliun ya. Ini equity ya, bedanya equity, likuiditas, dan aset. Ya kalau equity itu modal perusahaan, kalau liability ini modal dari selain perusahaan itu sendiri. Kalau aset ya total aset ya, total equity tambah liability. Oke, itu untuk saham PBRX. Secara laporan keuangan sebenarnya kurang menarik ya, terlalu beresiko, hutangnya banyak, dan dari segi industri ya, ya kita tahu sendiri untuk industri garment saat ini seperti apa. Bisa tonton di channel-channel berita YouTube tentang industri garmentnya, kurang bagus ya, cuman harganya sih turun terus, kurang cukup menarik untuk harganya Rp90, cuman terlalu beresiko. Mending wait aja dulu atau cari saham yang lainnya, tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham PBRX. Selanjutnya kita cek saham WMUU yang hari ini ARB ya, setelah kemarin digoreng naik cukup tinggi, hari ini apakah ARB ini untuk saham WMUU? Ya, hari ini ARB yang nanti di harga over masih 289.000 lot. Jadi kalau menurut saya sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih cenderung turun ya. Berarti kemarin tanggal 12 itu cuma naik technical rebound aja. Apakah ada yang nampung untuk hari ini? Kita bisa lihat bareng ini belum ya, belum ada yang nampung. Market utamanya YP, MCK, net sell semua, mereka juga cenderung trading, valuasinya MM-an dan net sell-nya seperti ini. Jadi mending wait aja dulu karena ada kemungkinan besok open gap bawah. Kalau ARB akan ke harga berapa? Kalau ARB ya. Kalau enggak ya alhamdulillah, kalau ARB untuk besok berarti akan ke level 93%. 56. Ya, kalau ARB akan open di 56. Oke, itu untuk saham WMUU. Selanjutnya kita cek saham CHEM yang hari ini turun 1% lebih sih ke level 150. Kira-kira besok gimana? Kalau lihat polanya sih ini udah seperti ini ya, tinggal lihat aja besok bisa nggak ya. Ya kan, mungkin masih akan konsolidasi dulu ya. Kalau lihat secara teknikal, lihat polanya akan konsolidasi dulu. Apakah bisa breakout di atas trendline yang atas atau trendline yang bawah ya. Kalau bisa breakout di atas trendline yang atas, atau kemudian saham CHM naik. Secara teknikal sih seperti itu. Cuman untuk transaksinya hari ini CHM kayaknya belum terlalu rame. Secara keseluruhan malah ada AZ ya yang masuk 1M, cukup menarik. Ini ada yang akumulasi si AZ di saham CHM. Dan kalau mau entry juga jangan banyak-banyak ya duit di sini, karena market cap-nya juga nggak terlalu gede. Jadi untuk AZ paling banyak hari ini ya. Soalnya kalau kita cek dari tanggal 9 malah net buy-nya nggak sebanyak hari ini. Hari ini net buy 1M lebih dikit ya, 1,014 M. Aset di saham CHM kalau lihat valuasinya sih ya gimana ya, 3M, net buy-nya 1M. Dan untuk CHM menurut saya itu besok Senin masih konsolidasi di area ini ya, trendline bawah dan trendline atas. Bisa breakout di atas trendline atas, mudah-mudahan bisa naik lagi untuk saham CHM. Oke, itu untuk saham CHEM. Tetap disclaimer dan mungkin aja dulu ya untuk part 2. Terima kasih.